Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi PAI di bab yang ke-6, subbab yang kedua, yaitu memahami kandungan Quran Surat At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, tentang memahami arti Quran Surat At-Tin dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan baik. Dan yang ketiga, yaitu membuat paparan tentang pesan-pesan Quran Surat At-Tin dengan baik. Nah, Ananda semuanya, silahkan diperhatikan dan didengarkan bacaan Quran Surat At-Tin berikut ini. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ananda semuanya, setelah kita mampu membaca dan menghafal Quran Surat At-Tin dengan baik dan benar, dan juga mengartikan Quran Surat At-Tin, hal yang selanjutnya yang harus kita pelajari adalah mengenai Quran Surat At-Tin itu sendiri. Nah, Quran Surat At-Tin merupakan surat yang ke-95 di dalam Al-Quran yang berjumlah sebanyak 8 ayat dan tergolong kepada surat Makkiyah. Makkiyah itu sendiri artinya adalah surat yang diturunkan ketika Nabi berada di kota Mekah atau sebelum Nabi melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Dan At-Tin itu sendiri diambil dari ayat yang pertama yang berarti buah tin. Dan buah ini diketahui sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu. Dan adapun makna yang terkandung dalam Quran Surat At-Tin itu adalah mengenai bagaimana refleksi dalam kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk kepada pesan pokok Quran Surat At-Tin pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, pada ayat yang pertama, di situ dijelaskan bahwa demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun ini sendiri banyak tumbuh di Syam, di Baitul Maqdis yang merupakan tempat para nabi diutus, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kedua, yaitu demi Gunung Sinai, di mana Gunung Sinai berada di kota Mesir, yang merupakan tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Dan pada ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, demi kota yang aman ini. Maka kota Makkah itu sendiri merupakan tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Maka dari ayat 1 sampai dengan 3 ini memiliki kesamaan antara Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW memiliki misi yang sama, yaitu misi mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pesan yang terdapat dalam ayat yang keempat. Pada ayat keempat memiliki arti, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka, Ananda semuanya perlu kita ketahui bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul,
sehingga bisa membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian, pada ayat yang kelima, dikatakan bahwa kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maka dalam ayat ini memiliki pesan pokok bahwa bagi manusia yang tidak taat dan durhaka terhadap perintah Allah, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang ke-6. Dalam Quran Surat At-Tin ayat yang ke-6 memiliki arti bahwa kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Maka ananda semuanya, di sini Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan akan diberikan oleh Allah pahala yang tidak ada putusnya dan diselamatkan dari api neraka. Jadi bagi mereka yang selalu beribadah dan taat kepada Allah, akan Allah berikan jaminan bahwa mereka akan diselamatkan dari api neraka. Dan pada ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa, maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Dan ini merupakan sebuah ayat di mana Allah menanyakan kembali kepada orang-orang kafir bagaimana atau apa alasan mereka mengkhianati atau mendustakan hari pembalasan itu. Maka di sini Allah menyatakan kekuasaannya bahwa Allah itu maha kuasa untuk membangkitkan manusia dari kematian. Lalu setelah Allah memperlihatkan bagaimana kuasanya kepada orang-orang kafir, kenapa masih ada di antara mereka yang mendustakan Allah? Nah, ananda semuanya, pada ayat yang terakhir, Surat At-Tin ayat ke-8, di situ memiliki arti, bukankah Allah hakim yang paling adil? Maka dalam pesan ayat yang ke-8 ini, Allah adalah satu-satunya pemberi keputusan yang paling adil. Allah lah satu-satunya yang mampu memberikan keadilan dengan seadil-adilnya kepada setiap makhluknya. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang taat dan memberikan hukuman kepada orang yang salah. Maka setelah itu, kenapa kita masih ragu dan kenapa kita masih keliru bertindak atau melakukan suatu perbuatan? Bukankah semua perbuatan kita akan mendapatkan balasan di sisi Allah? Maka ananda semuanya dapat kita pahami bahwa Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8 seperti yang dijelaskan pada awal pembukaan tadi bahwa makna atau inti dari Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8 adalah mengenai refleksi kehidupan manusia, makna kehidupan manusia, bahwa Allah, hal yang perlu kita lakukan adalah untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang salah. Dan juga bagaimana kita mampu mengesahkan Allah, bukan hanya di dalam hati kita, tetapi kita buktikan dengan perbuatan kita. Dan perlu kita ingat bahwa manusia telah Allah lengkapi dengan akal dan potensi-potensi yang bisa menjunjung atau berguna dalam kehidupan mereka. Maka ananda semuanya, pergunakanlah potensi yang kita miliki. Asahlah akal kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan latihlah diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang soleh. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu kita untuk terhindar dari hukuman-hukuman Allah. Ananda soleh dan solehah, telah sampailah kita di penghujung materi pembelajaran PAI kita pada pesan pokok Quran Surat At-Tin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi pegangan untuk kita di kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar, semangat mengasah diri, dan semangat menuju cita-cita. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.